Bisa jadi orang baru sebenarnya. Ya, artinya ini kan ya ya kayak Bung Karno. Ya. Bung Karno juga mengalami hal Ya, serupa lah. Nah, ini proses yang memang proses penyempurnaan keaktivisan itu. Nah, harus dilalui ya. Ya. Nah, memang ketika penangkapan 2 orang ini kan surut ya, sempat surut. Cuman kami waktu itu baru-baru ini kok. Sebelum kasus Pak Sadewo ketangkep KPK itu saya sampaikan, Bu, keluarga mungkin tenang aja, karena apa? Pasang surut gerakan itu kan lazim lah ya, naik turun. Cuman jangan menyalahkan teman-teman juga, karena kalau kita menyalahkan nanti malah ngetek. Nanti pada waktunya akan ada kebangkitan dan pada waktunya Pak Sudewo akan jatuh. Ya. Ibarat orang puasa nanti ada lebarannya gitu ya. Iya. Nah, itu yang kemudian kita ini ya kita banyak bertemu dengan Bang Gulil dan teman-teman yang karena seperti itu ya. Luar biasa di perjalanan, banyak liku-likunya, akhirnya mempererat, tambah erat lagi. Yang tadinya tidak tahu hukum, dari sini orang bisa belajar hukum dan tahu hukum. Oke, seperti ini pemirsa, jadi ini kita ini bukan kok menari-nari di atas penderitaan orang, tapi kita ini berdoa agar Pati lebih baik. Intinya di situ. Sebenarnya yang paling penting adalah bahwa ini momen peringatan keras bagi aparatur pemerintahan, terutama eksekutif. Hati-hati, ini peringatan keras. Jangan sampai ada lagi OTT setelah ini. Jadi perbaiki layanan masyarakat, laksanakan pembangunan dengan bersih, dan orientasinya pelayanan masyarakat. Menurut saya ini, jadi kalau misalnya sampai terjadi lagi OTT, nah itu udah kebangetan menurut saya. Karena Pati sekali lagi tidak sepele. Ya, Pati orang sepele. Ini bicara tadi Cak Ulil ya. Unik. Kita juga sangat prihatin dengan posisi Mas Godok dan Pak Teguh. Secara hukum, langkah-langkah apa Bang untuk hukum? Jadi perlu saya jelaskan ya, nanti ditambahkan sama Mas Adi, bahwa pasal yang didakwakan awalnya disangkakan oleh pihak penyidik itu pasal 192 yang sesungguhnya pasal itu diorientasikan pada tindakan seseorang atau kelompok orang yang merusak fasilitas jalan yang menyebabkan bahaya atau kecelakaan bagi banyak orang. Nah, Mas Boto itu bukan pasal itu. Ya, yang kedua pasal 160. Pasal 160 itu adalah pasal soal penghasutan. Nah, penyidik itu yang saya bilang bobrok sekali kinerja polisi ini. Mudah-mudahan ini Pak Kapolri akan melihat ini ya dan mengevaluasi kerja-kerja polisi yang menurut saya terlalu bodoh mempertontonkan sesuatu yang busuk sekali. Ya. Nah, kampanye yang dilakukan oleh Mas Boto yang keliling bersama teman-teman itu yang meminta kepada warga untuk mengawal pansus justru dianggap sebagai upaya untuk penghasutan. Itu kan belas 160 itu bukan untuk itu. Ya, dan kemudian yang lebih aneh lagi pasal 169. 169 itu dianggap ANPB itu adalah organisasi terlarang. Ini lebih busuk lagi dan lebih bodoh lagi. Itu memperlihatkan kebodohan ya. Sangat membodohkan. Jadi saya sering mengatakan bahwa penyidik Polres Pati sedang mempertontonkan pembodohan di depan publik. Harapan kita sekali lagi saya titip pada Pak Kapolri, coba evaluasi lagi di audit anak buahmu di sini yang tidak profesional. Bagi saya nggak mutu. Mahasiswa saya semester 5 udah paham itu pasal-pasal itu. Jadi bagi saya perlu, apalagi dengan KUHP baru dan KUHP baru, harus mereka lebih siap karena perubahan paradigma di dalam hukum pidana dan hukum acara itu sangat besar. Yang lama aja mereka belum siap, apalagi perubahan paradigma yang baru. Pusing malah. Pusing. Jadi saya mengatakan bahwa ketiga pasal itu adalah pasal-pasal yang sangat tidak relevan dengan peristiwa yang terjadi. Kalau mereka mengatakan bahwa ada organisasi ANPB itu sebagai organisasi terlarang, sejak kapan ada putusan pengadilan atau putusan pemerintah yang menyatakan bahwa ANPB itu organisasi terlarang? Karena
salah satu prinsip penting untuk menyatakan bahwa organisasi terlarang itu harus ada putusan pengadilan. Lah MPB itu kan kelompok masyarakat berorganisasi, bukan seperti FPI yang sudah dibubarkan itu. Nah ini yang saya katakan bahwa ya bisa jadi juga terlalu pintar mereka mencari teori baru mungkin. Tapi bagi saya, bagi mahasiswa dan orang-orang yang paham hukum, ini adalah satu bentuk pembodohan yang dipertontonkan secara tidak terang-terangan. Ya itu demikian dari pandangan hukum oleh tim kuasa hukum dari AMPB yang selama ini konsisten selalu berjuang untuk kebaikan masyarakat. Dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa apabila hakim menjadi tempat memberi keadilan kepada rakyat, Mas Botok pasti bebas. Karena ketiga pasal itu pasal-pasal yang tidak relevan. Saya berharap pengadilan akan lebih bekerja keras, ya, belajar lebih keras lagi dan objektif. Sebab pasal ini saya yakin berdasarkan pengetahuan saya sebagai orang yang pernah belajar pidana, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa unsur-unsur pasal 169, 160, 192 sama sekali tidak terbukti dengan peristiwa yang disandingkan dengan Mas Teguh dan Mas Boto. Ya itu luar biasa dari pandangan Bang Dr. Bule, dokter dari hukum, ya, sekaligus dosen dan sekaligus lawyer atau pengacara. Mungkin Adi bisa ditambahi untuk kasus ya, Boto. sebetulnya peristiwa Mas Boto itu kan ekspresi politik ya. Dia keliling beberapa kecamatan untuk mengawal paripurna DPRD gitu ya, di Kayen Tayu. Nah kemudian dianggap sebagai hasutan. Kemudian dituduh lagi merintangi jalan di darat dan air 192 itu. Nah, sebetulnya kan yang terjadi itu sebetulnya kan tidak ada akibat yang sesuai pasal-pasal itu sebetulnya. Jadi nggak ada peristiwanya itu tidak ada perusakan jalan permanen, tidak ada masang ranjau, Nggak ada korbannya. masang bom, nggak ada korbannya. Kalaupun ada ambulan lewat tuh juga nggak bawa pasien, nggak ada yang dirugikan. nggak ada. Jadi kalau mau di mengganggu lalu lintas ya, kalau mau ganggu lintas paling pasal 510, 511 KUHP, kalau mau disanksi paling kurungan 2 minggu atau denda itu. Atau kalau di KUHP baru itu ya 256 karena membuat keonaran di jalan umum, dan itu pidana ringan juga. Ya. Atau kalau dianggap ganggu lalu lintas paling banter kalau ada aturan khusus undang-undang lalu lintas. Ancamannya berapa itu? Maksimal 1 tahun, denda 24, intinya nggak ditahan lah. Ya. Tapi sepertinya ini ada keinginan untuk menahan Mas Boto dan Pak Teguh, Banyak yang bilang titipan itu, Pak. sehingga dari pelanggaran ringan melompat ke pasal yang seolah-olah melakukan perusakan berat secara permanen, seolah-olah melakukan tindakan mendekati terorisme misalnya. Pasal itu ya, pasal 192 itu kan Seperti tentang teroris. perusakan merintangi jalan di darat umum, misalnya masang ranjau, masang bom di jembatan. Padahal itu nggak semua tidak terjadi. Yang gitu loh. menimbulkan bahaya. Yang menimbulkan bahayanya nggak ada, cuma macet. Ya Kalau macet kan dirugikan nggak ada. Cuman- Bahayanya apa lagi? cuma lalu lintas. Nah, ini yang saya anggap kriminalisasi berlebihannya di situ. Karena apa? Pelanggaran ringan paling harusnya cuma kurungan 2 minggu, melompat ke 9 tahun. Mana lah? Ini jadi ada kesengajaan, saya lihat. Ada kesengajaan untuk memang membungkam dua tokoh ini, gitu loh. Ini yang kami anggap berlebihan dan ya keterlaluan sebetulnya. Ini ya mudah-mudahan, dan harusnya semestinya ya, walaupun Mas Boto, Pak Teguh itu ada proses hukum di persidangan, sebetulnya kan proses itu bisa dilakukan tanpa harus ditahan di lapas, gitu loh. Tapi kenapa juga masih hakim tidak mengabulkan
penahanan luar untuk menjalani proses ini. Ini yang kan itu ada dua, satu SMI tapi satu ada permintaan masyarakat Ya. sebagai penjamin untuk. Nah itu kenapa nggak dikabulkan? Dan penjaminnya itu 8 orang dan 2 kiai gitu loh. Apa alasannya? Jadi saya menganggap ini pengadilan juga masih terbawa arus atau pengaruh untuk melakukan kriminalisasi berlebihan juga. Karena apa? Harusnya 2 orang ini kalaupun mau proses sidang kan bisa pulang. Ya, betul. Bisa tetap mengikuti persidangan secara kooperatif. Kenapa itu enggak Tidak mungkin lari juga ya. Tidak mungkin lari juga. Barang bukti sudah disita juga gitu loh. Pikir bahwa dengan tidak ada Mas Boto, 2 teman itu, lalu kemudian tidak ada gerakan, faktanya banyak gerakan. Jadi ada potong-potong, ada teguh-teguh Yang lain. Sehingga fakta hari ini ada ribuan rakyat berlomba-lomba datang ke sini tanpa ada yang sponsori. Itu datang memberikan support. Bahkan menurut teman-teman akan dilakukan gerakan yang lebih besar lagi jika ini tidak diperbaiki. Nah, ini luar biasa ya. Memang kenyataan seperti ini ya pemirsa, di Pati ini luar biasa, gerakan ibarat hilang 1 tumbuh 1000. Ini yang terjadi, faktanya demikian. Nah, mungkin dari Pak Cak Ulil ini adalah latar belakangnya seorang santri, betul ya Cak Ulil ya? Ya, insya Allah. Nah itu santri, itu santri-santrinya itu juga rata-rata aktivis. Mungkin ada ke depan ada langkah apa nih untuk memperbesar APB atau bagaimana ini Cak Ulil? Ya tetap nanti bisa bersinergi dengan AMP. Ya. Dalam arti gerakan nanti yang memang tidak pro rakyat, maka kami akan juga Selalu ya, mengawasi. Ya, mengawasi dan selalu mengkritik. Nah, ini luar biasa, okay. Oke, demikian tadi perbincangan kita dengan tokoh senior, para pendekar di bidang hukum. Ada 2 dokter di sini, ada juga senior dari pergerakan Kauli dari Pati Utara, tapi kita tidak ada batasan ya, ada Pati Utara, Selatan dan cuma dalam masyarakat demi kemajuan Pati kita bersatu. Kita datang ke sini bukan menari-nari dari penderitaan orang, tapi kita bersyukur karena ada keangkaramurkaan yang tumbang pada saat ini. Nah, kita tidak orangnya, tapi sifat karakter yang kita sangat sayangkan. Seperti itu, demikian pemirsa, cukup sekian dari saya. Akhir kata, bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sekali lagi. Ini adalah podcast untuk pengkajian tentang hukum di masyarakat. Ya. Jadi tidak ada maksud untuk menyindir ataupun apa lain. Ini adalah untuk mengedukasi masyarakat karena ada pakar-pakar yang bisa untuk sebagai panutan dalam ucapannya. Ya, saya yakin itu adalah betul dan netral. Kan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto. ada foto duduk apa berdiri? Berdiri.